Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya Yuliantika. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang profesi. Yang pertama, profesi-profesi apa yang relevan dengan jurnalistik? Yang pertama, yang relevan itu wartawan, yang dimana wartawan ini akan bekerja di media cetak, media online, atau siaran untuk meliput berita, yang melakukan wawancara, menyusun laporan, dan menulis artikel tentang berbagai topik. Dan kedua, yaitu penyunting, yang dimana penyunting bekerja di media cetak atau online yang menyunting dengan mengkoreksi artikel yang ditulis oleh wartawan, yang dimana tugasnya memastikan naskah atau mematuhi standar redaksi, memperbaiki dan kesalahan tata bahasa, dan membuat perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas dan jelasan tulisan. Dan ketiga, yaitu ada produser berita, yang dimana produser berita ini akan bertanggung jawab untuk mengatur dan mengelola produksi berita di stasiun TV, di radio, atau outlet online. Mereka juga membuat keputusan editorial dengan mengkoordinasikan wartawan dan mengarahkan peliputan berita. Dan keempat, yaitu ada reporter lapangan, yang dimana reporter lapangan bekerja langsung di lapangan untuk meliput dan mengumpulkan informasi terkait yang mereka dapatkan dan melalui wawancara, seperti mengambil gambar atau video dan memberikan laporan langsung di tempat kejadian. Dan kelima, ada jurnalis investigasi, yang dimana jurnalis investigasi ini melakukan penyelidikan atau mendalam terhadap isu-isu yang relevan dan sekalinya berpotensi. Mereka juga melacak seperti fakta-fakta, mengumpulkan bukti, dan mengekspor pelanggan atau tidak benarannya. Dan keenam, ada jurnalis TV radio, atau jurnalis TV radio ini bekerja dalam lingkungan siaran untuk melaporkan berita melalui siaran langsung yang melalui segmen berita yang direkam. Mereka juga dapat melibatkan wartawan lapangan yang melakukan laporan atau penyiaran stasiun yang memandu dan menganalisis berita. Ketujuh, ada fotojurnalis, yang dimana fotojurnalis ini menggunakan fotografi untuk melaporkan berita. Mereka juga mengambil gambar yang kuat dalam memperdayakan bukti untuk memperkuatkan laporan berita. Nah, selanjutnya yang kedua itu para jurnalis menghadapi berbagai tantangan. Bagaimana sih menyelesaikan tantangan dalam perjalanan profesi? Sebagai berikut ya. Yang pertama, jurnalis harus memiliki kebebasan first, yang dimana kebebasan ini sering kali terjadi tentang utama bagi para jurnalis. Pemerintah otoriter atau lapangan berkekuasaan atau korup dapat menghambat kebebasan pers dengan mengatasi akses informasi, melakukan sensorship atau mengekang kebebasan pendapat, atau mengancam jurnalis yang mengungkap kebenaran. Oke, selanjutnya yang kedua itu ada keamanan, yang dimana keamanan dan intimidasi. Keamanan ini para jurnalis sering menghadapi resiko seperti kekerasan dan ancaman dalam menjalankan tugas mereka. Mereka juga dapat menjadi sasaran intimidasi, penganiayaan fisik, penculikan, atau bahkan pembunuhan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk menyembunyikan kebenaran atau mempengaruhi narasi.
Yang ketiga ada teknologi dan informasi media. Perubahan sosial media yang sering kali terjadi di dalam teknologi telah mengubah langkah media, seperti bisnis media yang bergerak secara digital, mengalami tekanan finansial yang akan mengsimplifikasikan jurnalis harus mengadaptasikan dengan teknologi baru atau pola distribusi informasi yang terus berkembang. Dan keempat, ada etika dan kepercayaan, yang dimana jurnalis dihadapkan pada tekanan untuk mempertahankan prinsip etika jurnalistik seperti kejujuran, kemandirian, keberagaman, dan akuntabilitas dalam era media sosial yang sangat terbatas luasnya. Informasi seperti informasi palsu dan penipuan membuat sulit bagi publik untuk membedakan antara fakta dan opini. Dan kelima, keterbatasan sumber, yang dimana sumber daya ya, yang dimana banyak outlet media mengalami keterbatasan sumber daya dalam anggaran personel dan waktu. Jurnalis juga sering harus bekerja dalam tekanan tim constraint yang ketat dan memiliki keterbatasan dalam menginvestigasi isu secara mendalam. Dan keenam, nichifikasi dan filter bubble. Seperti internet nih telah membawa tentang peningkatan dalam nichifikasi media. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana seorang jurnalis menghadapi banyak resiko dalam menjalankan tugas-tugas mereka? Sebagai berikut ya. Yang pertama di sini ancaman fisik. Ancaman fisik ini jurnalis juga seringkali menghadapi ancaman fisik yang seringkali meliputi kekerasan fisik, penyiksaan, atau bahkan pembunuhan. Mereka juga dapat ditargetkan oleh individu atau kelompok yang tidak setuju dengan laporan yang mereka atau perusahaan untuk menutupi fakta-fakta yang dipublikasikan. Yang kedua adalah intimidasi dan pelecehan verbal. Di sini juga pelecehan verbal itu? Jurnalis juga dapat menghadapi intimidasi dan pelecehan verbal yang termasuk ancaman hinaan atau serangan verbal yang ditujukan untuk membuat atau mereka takut, untuk mengekang kebebasan mereka dalam melaporkan berita. Yang ketiga adalah penangkapan dan penahanan. Ya, sebagai jurnalis juga beberapa jurnalis dapat ditahan atau ditangkap oleh rezim otoriter atau kelompok bersenjata, karena mereka juga mungkin ditahan tanpa tuduhan yang jelas, tanpa akses ke pengacaraan, atau tanpa proses hukuman yang adil. Nah, selanjutnya yang keempat adalah pengintaian dan penyadapan. Seorang jurnalis seringkali menjadi sasaran pengintaian oleh pemerintah atau kelompok-kelompok yang berkepentingan dengan tujuan untuk memperoleh informasi atau mengendalikan pemberitaan atau penyadapan komunikasi seperti elektronik juga merupakan ancaman serius bagi kebebasan pers. Dan kelima ada pembatasan kebebasan pers, yang dimana kebebasan pemerintahan memberlakukan undang-undang yang membatasi kebebasan pers seperti Undang-Undang Pencemaran Nama Baik atau Undang-Undang Anti-Terorisme yang ambigu. Pembatasan ini juga semacam ini dapat digunakan untuk menekankan atau kritik terhadap pemerintah atau menjauhkan sanksi hukum terhadap jurnalis. Dan keenam juga, nomor 6 ini ada tuntutan hukum dan gugatan. Jadi seorang jurnalis dapat menghadapi tuntutan, hukuman, atau gugatan dari individu atau kelompok yang merasa dirugikan oleh mereka.
Jadi itulah jawaban saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.